Oke, teman-teman sudah selesai ya. Nanti bisa dilanjutkan pas mau tidur. Oke, teman-teman semuanya, kita lanjut karena ini kita harus ngebut ya, harus ngebut materinya. Makanya pasang telinga yang lebar, yang kencang, fokus, konsentrasi biar cepat masuk ya. Yang kedua teman-teman semua, berbicara tentang apa tadi Great Leadership Club ini agar kita lebih mudah, lebih berhasil. Bagaimana caranya? Yang kedua adalah kita harus punya strong mentality. Strong apa? Mentality. Apa itu strong mentality? Mental yang kuat ya, mental yang kuat. Apa isinya teman-teman? Indikatornya pertama tanggung jawab. Jadi kita punya tanggung jawab yang terhadap hidup kita ya, terhadap diri kita. Ini tanggung jawab. Pertama harus punya tanggung jawab yang kuat. Ya, yang kedua harus memiliki tujuan hidup. Teman-teman harus mulai memahami nih sebagai seorang pemimpin, tujuan hidupnya dari sekarang 5 tahun, 10 tahun ke depan, apa tujuan hidupnya? Apa peran yang bisa diambil dalam masyarakat? Apa peran yang bisa diambil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk agama, ya? Apa saja peran yang akan diambil, ya? Termasuk sesuatu yang ingin dicapai apa? Tujuan hidup. Ya. Kemudian disiplin dan daya juang yang tinggi. Disiplin ya, disiplin harus sesuai dengan kalau saya sih biasanya jadwal, tulis apa yang dikerjakan, kerjakan apa yang ditulis dan diikuti. Jadi ditulis setiap waktu itu, ditulis aktivitasnya. Daya juang yang tinggi itu artinya semangat untuk memperjuangkan sesuatu yang ingin dicapai, itu daya juang namanya. Ya, teman-teman harus mempunyai sikap mental itu, mental yang kuat. Kemudian teman-teman semua bisa mengatasi masalah dengan baik, problem solving harus kuat. Kunci dari mengatasi masalah itu kan sebenarnya why, what, how. Apa masalahnya? Why, how. What-nya apa masalahnya? Why-nya kenapa masalah itu terjadi? How-nya di situ teman-teman solusi-solusi yang akan diambil apa? Ya A, B, C. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Banyak teknik untuk problem solving ini paling nggak itu. Bisa mengatasi masalah dengan baik. Semangat kontribusi besar bagi organisasi. Apa yang tanyakan apa yang bisa kita berikan pada organisasi, jangan tanyakan apa yang diberikan organisasi sama kita. Jadi semangat kontribusi yang besar bagi organisasi kita. Kemudian bisa mengendalikan mind, motion, and emotion. Mind itu artinya apa? Pikiran. Motion itu artinya apa? Pergerakan, tindakan. Emotion itu artinya apa? Marah-marah? Enggak. Emotion itu artinya jiwa, psikologis kita bisa mengendalikan. Mind, motion, and emotion. Kemudian teman-teman semua, optimal potensinya, yaitu tadi setelah tahu banyak cara mengetahui potensi kita, misalnya dengan tes psikologis juga banyak ya, ada tes sidik jari dan sebagainya banyak. Intinya potensi apapun itu kita optimalkan, apa yang menjadi kekuatan kita. Dan jiwa korsa itu artinya kalau orang lain sakit kita pun juga sakit. Maksudnya kalau tim kita sakit, ya maka kita pun merasa sakit. Kalau senang kita senang juga, dengan kebalikan ya, dia sakit kita senang. Nah ya, jiwa korsa namanya. Ini strong mentality. Strong mentality ini rangkuman dari apa yang saya pelajari. Strong mentality kurang lebih seperti ini untuk menjadi seorang leader yang kuat, yang tangguh ya. Halo? Hai. Bisa dipahami? Lanjut ya. Nah, ini kita belajar tentang pikiran ya, tentang pikiran, mindset. Awal mula mindset atau mental itu apa? Nah, kalau kita belajar tentang pikiran sadar bawah sadar, pikiran sadar kita lagi ngedengerin pikiran sadar banget. Ini pikiran sadar. Yang kedua adalah pikiran bawah sadar. Pikiran sadar itu untuk mengidentifikasi, membandingkan, menganalisis itu pikiran sadar. Terus untuk memutuskan itu pikiran sadar. Pikiran bawah sadar kebiasaan kita, emosi, memori jangka panjang, kepribadian, intuisi, mindset ya. Ini namanya pikiran bawah sadar ya. Ini Sigmund Freud mengatakan seperti itu. Jadi teman-teman bisa pelajari bersama ya. Ternyata itu potensi yang diberikan oleh Allah. Kita mempunyai pikiran bawah sadar. Mindset itu apa? Sekumpulan pikiran dan perasaan yang jadi satu set gitu ya. Itu namanya mindset. Kalau mindset itu dalam bahasa lain sekumpulan belief untuk yang menentukan pandangan, perilaku, sikap dan juga masa depan seseorang. Sekumpulan belief itu keyakinan ya. Saya tuh orang kaya, saya tuh orang miskin. Itu keyakinan. Saya terlahir dari orang miskin, maka masa depan saya juga pasti miskin. Itu belief yang salah, maka dirubah. Ya kalau dikumpulkan itu jadi mindset. Ya, jadi harus dirubah. Misalnya walaupun saya dari keluarga miskin, tetapi akan bisa menjadi orang yang sukses. Dikumpulin,
belief-beliefnya itu jadi mindset yang baik. Nah, dalam konteks kepemimpinan apa mindset yang akan kita bangun gitu ya? Saya bisa, saya mampu gitu ya. Dalam hal tadi, apakah benar-benar yang strong mentality tadi itu hanya itu saja? Enggak, banyak ya, terserah apapun itu. Mental seperti apa yang akan kita bangun, kita ciptakan sendiri. Ya. Halo? Caranya bagaimana teman-teman semua? Oke, ini saya nggak bahas. Caranya gimana? Caranya dengan ini, repetisi diulang-ulang ya. Contoh misalnya saya pemimpin hebat, saya pemimpin hebat, saya pemimpin hebat. Jadi kayak zikir ya, zikir itu kan bacaan untuk mengingat Allah. Tapi kalau ini repetisi pengulangan itu, misalnya saya hebat, saya mampu, istilahnya itu afirmasi. Kata-kata baik yang diucapkan secara terus-menerus itu akan menjadi diri kita. Itu namanya repetisi. Ya, kayak hati-hati dengan self-talk kita. Saya pemimpin hebat, saya pemimpin yang optimis, gitu ya. Saya bisa mencintai tim saya dan lain sebagainya. Itu namanya afirmasi. Yang kedua adalah figur otoritas. Cara menulis pikiran itu dengan figur otoritas. Hati-hati ketika teman-teman nanti jadi senior ngomong sama adeknya, adek timnya, hati-hati bahasa negatif nanti masuk dalam pikiran bawah sadar, gitu ya. Maka gunakan kata-kata baik. Karena sudah menjadi figur otoritas. Identifikasi kelompok itu, saya nggak terlalu bahas, ini nggak terlalu ini panjang penjelasannya. Emosi intens itu artinya apa? Emosi intens itu pada saat kita lagi sedih, lagi bahagia gitu ya, kita memasukkan kata-kata yang baik dalam diri kita. Itu emosi. Makanya kalau orang itu kalau misalnya kena tipu di jalan, misalnya yang hipnotis itu karena ini dibikin sedih gitu ya, sehingga dia ibu saya atau keluarga saya di rumah bla 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 gitu kan. Bisa nggak minta bantuan gitu ya, tolong bisa kasih jam tangan, minjem duit dulu 500.000 gitu ya. Hilang 500.000 bilang kena hipnotis, padahal mah dia yang terpengaruh gitu ya. Nanti banyak, kalau itu banyak penjelasannya. Intinya emosi intens itu pada saat kita bahagia, pada saat lagi sedih, maka itu kesempatan kita untuk memberikan hal-hal baik di dalam diri kita, ya, apapun itu. Kemudian alfa theta itu dengan relaksasi itu kita akan belajar. Waktunya gimana ya? Terus sampai jam berapa? Sampai jam 12 subuh ya, aku di subuh. Nanti kalau subuh. Oke, teman-teman semuanya, kita langsung praktek aja. Lepaskan hambatan mental block Anda. Mental block itu adalah sesuatu yang menghambat diri kita untuk maju ya, tapi kita nggak bisa. Caranya gimana? Tulis minimal satu hambatan mental yang mengganggu Anda. Misalnya malas, menunda-nunda dan sebagainya. Silahkan tulis minimal satu di kertas. Ya, ditulis karena harus ya minimal satu. Nanti lanjut di kamar. Yang kedua, tulis orang yang Anda benci atau nggak suka selama ini yang mengganggu diri Anda. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Omongan orang yang bikin sakit hati gitu ya. Tulis ya. Maka lepaskan itu semua, bebaskan diri Anda. Halo, bebaskan diri Anda dari sesuatu yang menghambat ya. Satu apa? Silahkan tulis tadi hambatan mentalnya. Sudah? Nanti dilanjut lagi kalau belum. Tulis banyak-banyak. Cuman caranya intinya caranya gitu. Cara melepas hambatan mental itu ditulis sesuatu yang mengganggu diri kita. Tulis banyak caranya sebenarnya. Yang paling sederhana itu. Tulis banyak-banyaknya gitu kan. Kemudian setelah itu bisa dibakar, bisa dirobek-robek, itu akan lebih menenangkan. Itu paling sederhana. Unek-unek, mengeluarkan unek-unek. Makanya ada orang yang nulis diari itu kan sebenarnya kesehatan. Kalau dulu Pak Habibie, almarhum Pak Habibie, istrinya kan wafat ya. Dia disarankan untuk menulis itu karena untuk mengatasi agar ini nggak kena psikosomatis, penyakit fisik disebabkan oleh pikiran. Ya, itu namanya psikosomatis. Oke, sudah ya, teman-teman semua. The power of mind. The power of mind. Pikiran itu mempunyai kekuatan atau brain power. Ya, caranya gimana? Jadi hati-hati dengan pikiran kita yang terus diulang-ulang. Jelas nggak suaranya? Oke, fokus silahkan. Tangannya seperti ini. Fokus sama tangannya. Lihat tangan kanan dan tangan kiri. Ya, lihat tangan kanan dan tangan kiri. Fokus ya. Kemudian setelah itu digabungkan. Tarik nafas yang dalam, keluarkan lewat mulut. Fokus sama tangannya. Lihat sama jempolnya.
tarik nafas yang dalam, keluarkan lewat mulut, rasakan kedamaian, rasakan ketenangan. Silakan tangan kanan dan tangan kiri. Tangan kanan itu seperti, bayangkan, visualisasikan seperti besi, dan tangan kirinya adalah seperti magnet. Di mana besi dan magnet itu adalah saling tarik menarik satu sama lain. Apalagi sekarang, lihat tarik nafas yang dalam, keluar lewat mulut, visualisasikan tangan kanan adalah besi dan tangan kiri adalah magnet. Gambarkan, bayangkan secara jelas, secara nyata, ikuti karena ini akan sangat baik bagi Anda. Kesadaran penuh bahwa Anda mempunyai kekuatan yang harus diberdayakan. Apalagi sekarang di atasnya diberi power glue. Lem power glue yang sangat kuat sekali, yang sangat kencang sekali. Kemudian ditambah lagi power glue-nya tersebut. Lihat, tangan kanan itu besi dan tangan kiri itu seperti magnet. Tarik nafas yang dalam, keluar lewat mulut. Saya tambah lagi power glue-nya. Ya, fokus, lihat sama titik satu di jempolnya. Ya, sekarang silahkan lepaskan saja, semakin dilepas semakin susah sekali. Lepaskan saja, semakin dilepas semakin lengket sekali. Lepaskan saja, semakin ingin dilepas semakin sangat susah, berat sekali, sangat kencang sekali. Lepaskan saja, semakin dilepas semakin kuat, sangat kuat, 100 kali lipat dari sebelumnya. Lepaskan saja, ini semakin dilepas semakin kuat, sangat kuat sekali. Karena ketika Anda ingin melepas, maka semakin lepas semakin kuat sekali. Lepaskan saja tangannya, ini semakin dilepas semakin kuat. Yang bisa dilepas, angkat tangannya, semakin dilepas semakin kuat sekali, sangat kuat, bahkan 1000 kali lipat. Angkat tangannya, yang bisa dilepas, semakin dilepas semakin susah sekali. Lepaskan tangannya, semakin dilepas semakin sangat susah sekali. Angkat tangannya yang bisa, semakin dilepas semakin susah sekali. Ya, sekarang saya kasih power glue lagi. Lepaskan tangannya, semakin dilepas semakin susah sekali. Sangat kencang sekali, susah sekali. Ayo panitia pulang aja. Oke. Susah. Iya, semakin lepas semakin susah. Sekarang kasih power glue lagi. Banyak power glue itu. Iya, power glue banyak lagi. Tuh, susah. Coba yang nggak bisa, yang ini coba angkat tangannya, yang nggak bisa, yang nggak bisa, lepaskan tangan. Susah. Susah. Kok bisa dilepas, semakin dilepas semakin susah. Coba, susah. Coba berdiri. Ya berdiri, nanti bisa berdiri. Ya, berdiri. Ya, yang nggak bisa berdiri. Udah, itu sampai besok. Ya udah. Oke. Syahadat dulu. Pas bilang syahadat nanti normal lagi. Syahadat dulu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba. Langsung normal lagi, Loh, nggak bisa kan gimana? Coba syahadat. Ya udah. Oke. Bayangkan power glue-nya hilang, kemudian besi dan magnetnya seperti tangan lagi hilang, normal lagi, lepas. Wow. Oke. Nggak usah nangis. Oke. Lihat sini. Bayangkan, lihat di situ. Power glue-nya mulai hilang. Power glue mulai hilang. Semakin ingin dilepas semakin mudah. Mudah sekali untuk dilepas. Sangat mudah sekali. Sekarang besi dan magnetnya hilang. Kembali menjadi tangan. Oke. Mana? Ada udah selesai semua. Ini diam-diam. Oke. Teman-teman semua, itu adalah satu simulasi. Artinya apa, rekan-rekan? Saya ingin menyampaikan bahwa pikiran itu bisa diprogram. Hati-hati dengan ucapan yang sering kita ucapkan. Padahal kan tadi cuma visualisasikan, tapi kejadian, betul? Nah, makanya hati-hati dengan itu semuanya. Pikiran bisa diprogram. Caranya memprogram gimana? Sering ngomong baik sama diri sendiri, ya. Apalagi menjadi seorang menjadi pemimpin itu, yaitu saya bisa, saya mampu, saya yakin. Udah lepas? Alhamdulillah. Ya Allah, saya takut. Saya nggak bisa lepas, udah nangis lagi gimana? Oke, mainannya. Oke, teman-teman
teman-teman semua lanjut sini fokus ya. Bentar lagi. Kayaknya masih lama nih, bentar lagi. Oke, lanjut ya, kita akan ngebut. Arif, ini saya nanya sama teman-teman, gimana? Ini waktunya gimana nih? Jam 10. Jam 10. Oke. Nilai spiritual. Nah, ini namanya neurological level. Teman-teman, ini saya ngebahas ini aja, nanti googling aja. Jadi setiap diri kita itu harus mempunyai tujuan dalam hidup. Ya, ini saya tujuan. Pertama, nilai spiritual apa yang ingin dibangun? Tujuan mulia dalam hidup. Misalnya, hidup adalah pelayanan. Jadi itu adalah fondasi dasar kita. Hidup adalah pelayanan, bukan pelayaran. Yang kedua adalah identitas diri. Bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri? Misalnya saya adalah pemimpin yang melayani, gitu kan? Itu namanya identitas diri, harus jelas. Yang ketiga adalah keyakinan. Apa yang Anda yakini untuk mendukung tujuan spiritual itu tadi? Jika orang lain bisa, saya juga pasti bisa. Setiap orang berhak sukses asal tahu caranya. Itu namanya keyakinan diri. Harus punya dalam hidup itu, ya. Sehingga itu menjadi fondasi dasar. Kalau nggak ada itu, nonsense, susah, ya. Jadi seperti berjalan tapi tidak tahu tujuan. Dan kemampuan, skill apa yang Anda miliki untuk mendukung outcome atau tujuan yang spiritual ini tadi? Time management, problem solving, leadership, itu skill-skill yang harus dikuasai. Kemudian kebiasaan apa yang dia bangun untuk mencapai outcome? Misalnya membaca buku pagi dan malam, misalnya minimal 15 menit. Yang kedua misalnya senyum, salam, sapa dalam beraktivitas. Misalnya itu kebiasaan baik, silahkan tulis bebas. Dan setelah itu lingkungan apa yang ingin Anda bangun? Ya, membangun lingkungan yang positif, produktif, dan menyenangkan. Itu namanya neurological level. Kalau teman-teman ingin menjadi seorang pemimpin, maka inilah sebagai fondasi dasarnya, gitu ya. Dalam leadership club ini menjadi acuan yang sangat baik sekali. Ini nggak diajarin di kampus dimanapun, nggak ada, gitu. Ya, jadi maksudnya ini saya dapat dari pelatihan NLP, Neuro Linguistic Programming. Yang saya ikutin itu 4 hari itu sekitar 10 juta. Ada berapa level, jadi ini ilmu mahal dan teman-teman mudah-mudahan bisa mempraktekannya. Kemudian tugasnya, nah ini nanti silahkan teman-teman di ini aja ya, nulis di ini aja, di kamar atau di mana terserah nanti. Misalnya apa tujuan mau hidup Anda, berbagi, terus nanti ditulis nih neurological levelnya apa gitu dalam konteks kepemimpinan spiritual. Itu nanti akan, jadi ketika kita sudah paham hidup saya adalah untuk berbagi, hidup saya adalah untuk melayani, hidup saya untuk memberikan manfaat, itu nilai spiritual, tujuan mulia kita. Nanti turunannya termasuk leadership club itu berarti mengarahkan ke sana juga gitu. Itu bagian part kita untuk mendukung tujuan mulia itu tadi. Artinya ketika teman-teman nanti sudah lulus bekerja, tujuan mulianya itu akan dicapai. Bisa dipahami? Iya, jadi jangan mengambil sesuatu yang kecil, ambil yang paling besarnya apa? Tujuan mulia, visi hidup teman-teman apa? Dalam konteks kepemimpinan, menjadi seorang karyawan, menjadi seorang apapun itu nanti akan mengarahkan ke sana semua. Bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Kayak saya bentar. 943. Yang kedua, untuk Great Leadership Club ini, teman-teman semua harus paham namanya visi, misi, value. Visi itu gambaran masa depan yang ingin dicapai, kemudian misi itu langkah-langkah pencapaian visinya. Value itu nilai-nilai, prinsip utama yang menjadi fondasi suatu organisasi atau perusahaan. Nah, jadi yang paling penting dalam hal ini apa? Ketika ingin menjadi Great Leadership Club ini apa? Paham betul apa dari tujuan kegiatan ini, ya. Paham betul tujuannya seperti apa, ingin seperti apa, arahnya seperti naik kendaraan, tujuan akhirnya seperti apa, itu namanya visi. Dan teman-teman harus bersama-sama mendukung visi tersebut, ya. Great Leadership Club ini kan tujuannya agar melahirkan para pemimpin yang kompeten dengan FGD dan sebagainya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Yang keempat adalah human skill. Ini juga sangat penting. Dua topik lagi ya. Dua topik lagi. Pasang dengan lebar-lebar, fokus karena ini sangat penting sekali. Masih kuat? Halo? Hai. Masih semangat? Oke. Human skill. Human skill itu apa teman-teman? Cara sukses membangun dan menjalin hubungan dengan orang lain. Human skill itu apa? Cara sukses membangun dan menjalin hubungan dengan orang lain, gitu ya. Kita menjemput rezeki lewat orang lain. Kita mendapatkan ilmu lewat orang lain. Terus apalagi semuanya lewat orang lain. Karena kita nggak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Kita adalah makhluk sosial. Maka skill untuk membangun interpersonal skill dengan orang itu sangat dibutuhkan. Apalagi menjadi seorang pemimpin. Pemimpin itu berbicara tentang pengaruh. Kalau dia tidak punya kemampuan itu, maka susah untuk menjadi seorang pemimpin. Ya? Halo? Apa aja isinya teman-teman?
Nah, ini hukum kepemimpinan. Saya dapat dari Dr. Stefanus Tanzil, International NLP Trainer. Beliau mengatakan gini, jika X mampu memahami Y secara utuh dan sempurna, maka Y akan mengikuti apa yang diinginkan oleh X. X itu adalah kita, pemimpin. Y itu adalah orang yang kita pimpin, ya. Memahami utuh dan sempurna apa yang diinginkan, maka Y akan mengikuti. Y-nya apa sih yang diinginkan oleh orang, gitu kan? Apa yang mereka butuhkan? Mereka butuh apa? Mereka ingin apa? Yang ketiga, problemnya apa gitu ya. Jadi ketika kita memahami orang gitu ya, dia butuh apa nih ya, dia ingin apa nih, problem dia apa nih, sehingga kita masuk di situ untuk melengkapi itu semuanya. Dia butuh apa, kita lengkapi. Dia pengen apa, kita support. Kemudian dia punya masalah apa, kita berikan solusi. Maka dengan cara seperti itu kita akan menjadi leader yang tangguh gitu ya, menjadi leader yang baik. Ini bisa diaplikasikan di mana saja, dalam konteks penjualan, dalam konteks apapun itu, ini bisa dipakai. Jadi ini sangat penting sekali. Halo? Hai. Bisa dipahami? Clear? Jelas ya? Oke. Nah, human skill-nya apa teman-teman? Pertama, prinsipnya nih, berbicara tentang manusia, sifat dasar manusia itu adalah egois. Buktinya pada saat kita berfoto, maka yang dilihat adalah diri sendiri. Itu artinya egois. Walaupun foto sama presiden, yang dilihat adalah foto sendiri. Artinya ketika berbicara dengan orang lain, maka dominasilah berbicara tentang dia tentang engkau, tentang kamu. Jangan berbicara tentang diri kita. Ya, ketika kita bertemu, maka kita akan menjadi orang yang sangat berpengaruh di situ, human skill. Cara sukses berbicara dengan orang lain adalah berbicara tentang mereka. Nah ini, atau membuat mereka bicara tentang diri mereka. Kabar, empati, hobi, famili, pekerjaan, itu berbicara tentang diri mereka. Bisa dipahami? Ya, karena orang nggak peduli pada dasarnya tentang diri kita, nggak peduli. Tapi ketika kita peduli dengan omongan orang, maka orang itu akan mempedulikan kita, gitu ya. Ya, bisa dipahami? Yang ketiga, cara membangun keakraban adalah dengan membangun kesamaan. Membangun kesamaan itu gini, misalnya kalau teman-teman ada di luar negeri, misalnya semua ada yang nanti nih, ada yang di Amerika, ada yang di Arab Saudi, gitu ya, kuliah di sana, misalnya ada yang S2, ada yang S3 sana, namanya luar biasa lah. Ketika bertemu dengan orang Indonesia, maka teman-teman akan melihat kesamaan, maka akan mudah akrab, betul ya? Karena sama-sama Indonesia, apalagi sama-sama dari Brebes. Yang mana dari Brebes tadi? Oh iya Brebes, halo Brebes. Orang apa, orang penak ya? Ngaji. Padahal orang Sunda ya, Brebesnya Brebes Sunda, aneh kan? Aneh. Asalnya dari mana, sama-sama itu mau keakraban gitu ya. Verbalnya, omongannya menyamakan dengan dia. Terus apalagi non verbalnya, bahasa tubuh. Kalau dia ke kanan, kita bahasa tubuhnya psikologisnya ke kanan. Kalau ke kiri garuk-garuk, itu cara memudahkan kita membangun frekuensi dengan orang yang kita pimpin ya. Itu namanya membangun frekuensi. Termasuk hobi, sama-sama mancing. Siapa yang suka mancing? Mancing keributan? Oh di sini mah suka ngaji semua, saya suka ngaji. Wah, habis ngaji semua, saya Pak Ustaz semua, Masya Allah. Ini mudah-mudahan ketularan solehanya ya, solehnya. Bangun kesamaan itu ya. Itu prinsipnya teman-teman. Nah, cara terbaik membuat orang merasa penting adalah dengarkan, puji, gunakan namanya. Jadi ketika kita gini, apa ya, membuat orang merasa penting gitu ya. Jadi namanya siapa? Rifki. Saya ngomong sama Mas Rifki ini dengan menggunakan namanya nih, gunakan nama Mas Rifki, Mas Rifki sesering mungkin, karena kata yang paling indah bagi seorang adalah namanya. Ulangi lagi, kata yang paling indah bagi seseorang adalah namanya, benar? Nah, itu caranya. Jadi ingat-ingat kalau kita punya tim namanya yang itu satu itu, kita akan lebih mudah ini. Dengarkan, kalau ngobrol dengerin gitu ya. Oh iya, walaupun iya, oh iya, oke siap ya kan. Terus gimana? Jangan menyela, dengerin aja dulu, gitu ya. Kemudian apa lagi? Puji ya, puji, memuji, mengapresiasi perilakunya, bukan orangnya. Ya orangnya juga, ya, tapi di sini saya menyarankan perilakunya ya, pekerjaannya, puji. Oh bagus pekerjaannya gitu ya. Ini prinsipnya paham tentang human skill? Nah, cara membangun persahabatan menyenangkan adalah senyum yang tulus. Nah, ini ini udah paham. Nah, ini 5 bahasa kasih ini yang penting juga nih. 5 bahasa kasih itu gini teman-teman semua. Ibaratnya gini, manusia itu kan kalau misalnya haus, itu kan misalnya ada yang sembuhnya lewat air putih, air teh, ya, air kopi, misal air susu, air kelapa. Ada 5 tuh misal. Apa? No. Apa
Oke, lanjut. Jadi setiap orang itu, misalnya ini misal, untuk menghilangkan dosa itu macam-macam. Nah, di dalam bahasa psikologi ya, ada namanya 5 bahasa kasih. Pertama itu ya dengan namanya kata-kata cinta. Jadi kata-kata cinta itu dengan kata-kata apresiasi, kata-kata baik, kata-kata mendukung gitu ya. Terus yang kedua adalah ada namanya waktu berkualitas. Jadi yang dia butuhkan adalah waktu bersama gitu. Makanya ada yang kopdar, yang sedang ada yang senang, "Woi, kopdar itu waktu bersama." Artinya dibahagia banget kalau waktu bersama. Gitu ya. Ada seorang pemimpin yang disitu, "Woi, kopdar yuk kopdar." Nah, itu namanya waktu bersama. Kemudian yang ketiga adalah melayani. Ada orang tipe-tipe misalnya ini pakai pulpen saya aja nih gitu kan, itu namanya melayani. Dia akan senang sekali ketika kita melayani seperti itu, maka dia akan tanda kutip dia akan tunduk sama kita ya, akan senang sama kita, akan menjadi chemistry banget sama kita karena paham betul kalau hukum kepemimpinan apa yang dia butuhkan, apa yang diinginkan, masalahnya apa, dan karakter maka dia akan tanda kutip akan tunduk sama kita. Itu namanya melayani. Receiving, gift, hadiah. Ada orang juga senang namanya dikasih hadiah. Kemudian ada yang namanya sentuhan gitu ya. Laki-laki misalnya ke temennya, semangat, dia ada sentuhan. Kepada tim yang akan kita pimpin itu namanya sentuhan. Gampangnya gini, kalau teman-teman berprestasi ranking 1, ada yang senang dikasih hadiah. Saya nggak butuh hadiah, saya butuhnya pujian. Dia akan lebih puas dengan dikasih pujian. Ada yang kayak gitu? Ada juga yang dia ranking 1 misalnya, dia nggak butuh pujian, saya butuhnya hadiah karena dia puasnya dikasih hadiah. Ada juga yang dengan waktu bersama makan, itu namanya 5 bahasa kasih. Treatmentnya gampang, uji coba aja semua yang mana yang responnya kayak gimana nanti akan dilihat. Itu cara memimpin dengan bahasa kasih itu tadi. Tiap orang beda-beda. Yakin insya Allah berhasil atas izin Allah. Itu ya, bisa dipahami? Oke, clear. Nah, karakter manusia itu berikutnya karakter manusia. Ada namanya dominan, influence, steady, dan compliant. Dominan itu orang yang tegas, terus ngomongnya to the point gitu ya, terus nggak mau tedeng aling-aling gitu ya. Biasanya pintar, dominan. Apa yang dibutuhkan? Yang dia butuhkan adalah apresiasi, pengakuan gitu. Hebat, kamu hebat. Udah, kalau udah bilang hebat berarti dia seneng gitu ya. Dan seneng dan kita pun ngomongnya to the point, jangan bertele-tele sama dia. Itu cara berkomunikasi dengan orang yang namanya dominan. Karena dia ini termasuk orang yang hasil result apa kegiatan leadership ini, hasil akhirnya apa? Dia nggak memperhatikan proses, pokoknya hasil akhirnya gitu. Kalau saya dulu bekerja misal, Pak, kalau kita pakai strategi ini nanti hasilnya kita akan mendapatkan keuntungan 100 juta atau berapa, itu hasil orang dominan. Misalnya bos kita orang dominan. Yang kedua adalah influence. Influence ini apa? Contohnya, halo guys, berjumpa dengan saya gitu ya, di mana gitu ya, kemudian di like di Facebooknya, di mana, itu seneng banget itu namanya influence.